Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fadila ingin menjelaskan tentang Asosiasi Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka counter terrorism. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat ini dapat bekerja sama. Nah, dewasa ini isu pertahanan dan keamanan menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi seorang individu maupun masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Misalnya teror yang dilakukan oleh seorang terorisme. Secara singkat, terorisme ini dapat diartikan sebagai gaya atau instrumen yang dilakukan oleh kelompok kepentingan terhadap suatu kelompok dengan cara penekanan agar kelompok yang dituju tersebut menjadi takut. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa gerakan terorisme terorganisir ini disinyalir mempunyai sinyal yang kuat dan berdimensi besar yang dapat mengancam keselamatan hidup baik dalam ruang lingkup nasional, internasional, bahkan global. Nah, hal ini itu ditandai dengan puncaknya pada saat 11 September 2001 di gedung World Trade Center di Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadikan pemikiran mengenai terorisme ini menjadi bercabang. Seperti banyak sekali yang mengaitkan isu terorisme ini menjadi isu yang dianggap berlandaskan dengan ideologi seorang manusia. Nah, terorisme ini tergolong dalam kejahatan transnasional bahkan global, dan sekarang itu bercabang lagi menjadi ideologi manusia yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu mengapa terorisme ini tergolong ke dalam suatu kejahatan transnasional? Nah, dikarenakan dampak akibat serangan yang telah terjadi itu dapat menghilangkan nyawa seseorang, bahkan hilangnya harta benda, fasilitas umum ikut hancur, bahkan yang paling banyak dan sering terjadi di Indonesia sekarang itu adalah serangan atau pengeboman khususnya di tempat ibadah. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang sebelumnya itu telah selamat dari serangan tersebut akan melakukan aktivitasnya kembali ke tempat yang telah diserang tadi sebelumnya. Besok-besok mereka akan berpikiran, oh jangan kesini dulu deh, kemarin ada serangan di sana. Besok-besok mereka juga akan takut untuk melakukan aktivitas di sana, karena menurutnya lebih baik di rumah saja daripada melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan mereka takut untuk beribadah menghadap Tuhannya saja, mereka takut untuk diserang, untuk tiba-tiba mati dengan cara konyol seperti itu. Nah, setelah pengeboman di WTC pada 11 September 2001 tadi, Megawati selaku kepala negara Indonesia pada saat itu menunjukkan simpatisnya ke Amerika Serikat dengan mengunjungi secara langsung Presiden George W. Bush sebagai bentuk keprihatinannya terhadap Amerika Serikat kala itu. Nah, awal mulanya ini Indonesia dan Amerika Serikat itu ingin mengajak Indonesia untuk aktif dalam War on Terrorism yang telah dideklarasikan oleh George W. Bush sebelumnya. Tetapi sebagai kepala negara yang mayoritas negaranya itu memeluk agama Islam, awalnya Megawati ini mengalami dilema terstruktur karena pada dasarnya sebelumnya kan WTC ini diserang oleh kelompok kepentingan dari mayoritas Islam tadi, sehingga George W. Bush ini mendeklarasikan bahwa dia ingin melakukan balas dendam terhadap Afghanistan dan Irak atas kejadian tersebut karena telah menghilangkan banyak warga negaranya di sana. Nah, Megawati jadi bingung apakah ia ingin melakukan kerjasama atau tidak. Nah, setelah 1 tahun, 1 bulan dan 1 hari pada 12 Oktober 2002, terjadilah serangan mengejutkan yang datang secara tiba-tiba di Bali. Pada saat itu Megawati mulai terpicu untuk melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Nah, ini juga menandai bahwa pada masa pemerintahan Megawati ini relevan karena ia melakukan atau dia aktif dalam War on Terrorism yang dideklarasikan oleh George W. Bush tadi. Nah,
menurutnya banyak sekali manusia-manusia yang tidak berdosa yang ikut mati di dalamnya. Karena yang pertama, ia ingin melakukan kerjasama tersebut, ia ingin melakukan penguatan hubungan dengan negara lain, kemudian memulihkan citra Indonesia, terlebih lagi korban yang berjatuhan pada saat bom Bali ini tidak hanya dari warga negara Indonesia saja, melainkan warga negara asing, terutama Australia yang paling banyak memakan korban. Nah, dalam rangka untuk penguatan hubungan dengan negara lain, untuk meminimalisir adanya ancaman dari nasional maupun dari luar juga, bukan dengan terpaksa, lebih tepatnya harus melakukan kerjasama tersebut. Jadi paling tidak ada juga benefit yang dirasakan oleh kedua belah pihak dari Indonesia dan Amerika Serikat sendiri, seperti terjalinnya kembali hubungan diplomatik atau hubungan bilateral yang dulunya itu telah pudar menjadi bergerak kembali. Baiklah, itu saja sebagai prolog dari presentasi dari kelompok 9 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Saparudin Baso dengan permulaan asosiasi Indonesia dan Amerika Serikat dalam counterterrorism. Perkenalkan, nama saya Nur Safarudin, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asosiasi Indonesia dan USA selaras bersama dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu free and active atau bebas dan aktif. Kurun masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri banyak ditemukan perkara-perkara mengerikan. Contohnya seperti penjualan saham atau privatisasi dan hak asasi manusia yang disediakan, dan juga terorisme atau terorisme. Demi terwujudnya makna free and active, Megawati merakit cara agar terbebas dari masalah tersebut. Misalnya dalam counterterrorism. Sebenarnya permasalahan utama terletak kepada terorisme, yang dirasakan bahwa terorisme ini serupa dengan identity atau identitas. Terorisme identik dengan Islam ialah ketika penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang ditujukan untuk Irak dan Afghanistan demi untuk membalas dendam atas runtuhnya World Trade Center tersebut. Jadi bumi merespon aksi tersebut dengan membenarkan bahwa terorisme ini identik dengan ideologi. Namun endingnya Megawati merealisasikan perdamaian dunia dengan selaras pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Memorandum of Understanding Concerning Combating Terrorism atau disingkatnya dengan MAUSID. Indonesia Amerika Serikat telah sependapat untuk menaungi counter-terrorism ini sehabis terjangan yang terjadi di World Trade Center. Presiden pada masa tersebut, yaitu George W. Bush, melontarkan 4 kebijakan, yaitu tidak memperlakukan konsensi bagi terorisme dan no problem untuk menyerang, mengadili teroris, dan mengasingkan serta menekankan bagi negara yang mempermudah tindakan terorisme. Peningkatan kekuatan kontra terorisme bagi negara yang berasosiasi dengan Amerika Serikat dalam counter terorisme ini. Dan juga selepas terjangan bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 kemarin, seolah menjadikan alarm bagi Indonesia guna meningkatkan melanjuti kekejaman terorisme yang terjadi di Indonesia pada masa tersebut. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan bahwa sebagian besar manusia dan masyarakat di Indonesia berkeyakinan Islam dan beragama Islam, mengingat banyaknya kepala terorisme ini berasal dari fraksi subversif Islam, dengan memiliki kesamaan persoalan pertahanan keamanan dan memperkuat asosiasi Indonesia dan Amerika Serikat ini demi kelancaran dalam menanggulangi terorisme. Lewat sudut pandang liberalisme, asosiasi Indonesia dan Amerika Serikat bisa dikaji
Apalagi liberal tersebut berfokus kepada freedom, kerjasama, kesejahteraan, dan kemajuan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan mengenai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka counterterrorism. Berdasarkan Black Law Dictionary, diinisiasikan bahwa interpretasi dari terorisme ini ialah suatu gerakan yang dilakukan dengan penekanan terhadap suatu kaum yang menimbulkan rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman terhadap suatu kaum tersebut. Nah, hal ini yang bermain di sini tuh ialah hak asasi manusia karena dianggap paling penting dan sangat relate dengan kejadian terorisme ini. Seperti yang kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dari sejak ia lahir, karena itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa yang dilakukan oleh terorisme ini sangat berbanding terbalik dengan yang seharusnya diimplementasikan dalam hak asasi manusia ini, karena ia telah mengganggu keselamatan dan mengganggu keamanan bagi seorang individu untuk hidup dalam suatu negara. Lalu bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka meminimalisir adanya ancaman tersebut, adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Ada yang namanya Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program atau biasa disingkat dengan CTFP, di dalamnya itu ada penguatan TNI. Lalu ada juga yang namanya Anti-Terrorism Assistance atau biasa disingkat ATA yang dikomandoi langsung oleh Department of Defense, yang merupakan proyek hasil dari Bureau of Diplomatic Security United States. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan mengenai Anti-Terrorism Assistance sebagai induk dari Densus 88. Nah, adanya Densus 88 ini diharapkan agar dapat bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam usaha menyongsong terorisme ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat terus mensubsidi semaksimal mungkin untuk meminimalisir adanya ancaman dengan memberikan yang terbaik untuk para pelindung negara tersebut, seperti memberikan dana senilai 50 juta dolar sebagai bentuk project security dan mendukung kampanye melawan terorisme. Lalu bagaimana kerja yang dilakukan oleh Densus 88 ini? Mula-mula Densus 88 ini mulai menuai pujian karena ia berhasil mengendus serta menginvestigasikan apa yang terjadi di JW Marriott pada tahun 2003 lalu. Nah, ia berhasil menemukan pelakunya. Kemudian lagi-lagi Densus 88 ini menggoreskan sejarah yang baik, yang sangat baik dalam usaha Indonesia dalam menyongsong terorisme ini. Karena ia berhasil menemukan Nurdin M. Top selaku pemeran utama dalam serangan brutal ini. Nah, demi menghentas terorisme ini, para pelindung negara Densus 88 ini sampai rela memalsukan identitasnya, menggelar eksplorasi secara berkala, lalu mengobservasi secara teruji benar dan nyatanya. Karena ia tidak bisa nih hanya menggunakan opininya saja, hanya menggunakan pengamatannya saja tanpa benar-benar menguji bahwa apa yang ia lihat, apa yang dia rasakan itu memang benar adanya. Nah, hal itu bukan hanya untuk hal yang sia-sia, hal itu dilakukan untuk meminimalisir adanya ancaman serta meminimalisir adanya pelanggaran hak asasi manusia lagi. Nah, bentuk kerjasama yang selanjutnya adalah Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program atau biasa disingkat menjadi CTFP. Nah, program ini dikonfigurasikan guna memulai kembali ikatan global yang sebelumnya telah ada, yaitu dalam War on Terrorism. Siapa saja sih negara yang aktif dalam War on Terrorism ini? Nah, mula-mula program CTFP ini mulai kerjanya dengan penataran non-lethal weapon instructor, kemudian memberikan edukasi terkait bagaimana usaha menyongsong terorisme ini.
Penataran non-lethal itu apa ya? Penataran non-lethal weapon instructor itu adalah senjata yang kurang mematikan atau senjata yang tidak mematikan. Lalu fungsi dari adanya program ini ialah sebagai penyedia sarana pengedukasian atau training dalam rangka counterterrorism, baik untuk kemiliteran pusat maupun kemiliteran di bagian universal. Kemudian ada juga yang bergerak di birokrat pertahanan dan keamanan. Kemudian terakhir ada Departemen Proteksi Sivil. Nah, dari program ini juga ada proyek bawaan seperti agen intelijen itu dijadikan sebagai pelaku utama atau kapten dalam pelaksanaan tugas, kemudian agenda militer dan agenda publik menjadi agenda utama dalam pelaksanaan hal ini, kemudian adanya pelestarian perdamaian, operasi serdadu yang berkelanjutan, kemudian edukasi berkesinambungan, kemudian penguatan ketentraman terkhusus di pelabuhan, lalu ada penerbitan mekanisme kerja yang bersifat subjektif, dan rancangan operasi juga yang bersifat subjektif. Nah, program Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program ini dikomandoi langsung oleh United States Pacific Command atau biasa disingkat orang sebagai USPACOM. Nah, walaupun Amerika Serikat terus mensubsidi program ini, sayangnya program ini tidak menghasilkan suatu kejayaan, suatu keberhasilan yang benar-benar signifikan seperti program sebelumnya. Nah, tetapi TNI di sini itu berperan, itu memegang peranan penting sebagai integritas guna melawan adanya intimidasi blok diskriminatif. Nah, beberapa kelompok di dalamnya itu ada detasemen Jala Mengkara, detasemen Bravo 90, dan juga detasemen subjektif 81. Nah, pernyataan tersebut itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai otoritas kerja mereka. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hena Notrian Putri, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong bagi terjalinnya asosiasi Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, untuk faktor pendorong, sebelumnya Indonesia dan Amerika sendiri telah melakukan hubungan bilateral yang lumayan baik. Dapat dilihat dari kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan Amerika Serikat yang selalu meningkat setiap tahunnya. Termasuk juga dalam hubungan dagang serta investasi yang berkembang pesat. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pariwisata besar wisatawan mancanegara Indonesia itu berasal dari Amerika Serikat. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki misi perihal terorisme, yaitu sama-sama menjadi negara pemboman teroris yang menjadi turning point. Nah, cara yang dilakukan oleh Amerika untuk menggait negara-negara yang berkemungkinan menjadi target sasaran teroris agar ikut bergabung dengannya, yaitu adalah dengan adanya misi War on Terror. Nah, Indonesia bergabung dengan Amerika dalam misi tersebut pasca bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Yang ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri sebagian masyarakatnya itu pemeluk agama Islam. Nah, tapi hal tersebut tidak menghambat bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika justru berusaha meyakinkan dan membantu Indonesia bahwa Islam dan demokrasi itu bisa berdampingan, meskipun di tengah maraknya Islam ekstremis. Indonesia juga merupakan salah satu mitra strategis geopolitik Amerika Serikat yang tentunya akan turut serta membantu Amerika Serikat untuk berkuasa di Asia Tenggara. Peran Indonesia di asosiasi kawasan yakni ASEAN. Nah, tidak hanya faktor pendorong, tapi dalam melakukan hubungan bilateral tentunya ada faktor penghambat. Yang pertama, pasca bom Bali tahun 2002, Polri dan TNI itu mengemban tugas dan memiliki peranan yang penting. Namun, berbanding terbalik dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan terorisme. Di situ ditegaskan bahwa
Polri dan Densus 88 adalah institusi utama dalam hal menanggulangi serta memberantas tindak kejahatan terorisme Indonesia. Nah, tertulis juga bahwa TNI hanya menjadi pihak pendukung selama proses tersebut berjalan. Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI dijelaskan bahwa operasi militer selain perang yang diemban oleh TNI juga berhak untuk ikut terlibat dalam pemberantasan terorisme. Yang kedua itu ada isu pelanggaran HAM. Isu ini terjadi setelah beredarnya video mengenai Densus 88 yang sedang bertugas dan melakukan penyergapan terhadap teroris. Nah, hal tersebut dianggap melanggar HAM. Sebelumnya, Densus 88 ini sempat akan dibubarkan dengan latar belakang video tersebut yang menyebar di sosial media, yang mempertontonkan aksi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam melakukan penyergapan terhadap 14 warga Kalora Poso pada Desember 2012. Nah, berikutnya itu keberhasilan kerjasama Indonesia-USA dalam menangani kasus terorisme melalui counter-terrorism. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam CTVP bagi peran militer Indonesia dalam mengurus tindak terorisme tetap menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Dengan adanya pelatihan non-letal tersebut, TNI bisa menjadi pasukan keamanan yang baik untuk menjaga masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, terorisme itu bukan kejahatan yang bisa ditebak, sehingga membutuhkan persiapan bagi para pasukan keamanan negara Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa pihak juga ikut memuji ketangkasan Indonesia dalam menjalankan strategi ini, khususnya Densus 88 yang menjadi tameng utama dalam penyergapan terorisme. Mendapat pelatihan khusus dari FBI untuk meningkatkan trik pelacakan serta penyergapan terhadap terorisme tersebut. Densus 88 berhasil melumpuhkan teroris kelas kakap seperti Nurdin M. Taub dan Dr. Azhari. Meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama, mengingat kegesitan dan akal cerdik yang dimiliki oleh pelaku menjadikannya tidak mudah untuk dilumpuhkan begitu saja. Hasil kerjasama dengan Indonesia yaitu win-win solution bagi AS. AS juga bisa mensukseskan misi Global War on Terror. Indonesia bisa mengatasi tindakan terorisme di Indonesia. Rasa hormat Indonesia akan AS membangun hubungan yang baik di masa mendatang. Teman-teman, sekiranya itu saja pembahasan kali ini dari kelompok kami. Berikutnya itu kesimpulan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dilanjut oleh saya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa isu-isu mengenai peranan pertahanan terutama dalam bidang keamanan selalu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat global. Misalnya terorisme. Hal tersebut menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial, terutama bagi negara yang memiliki tingkat teror tertinggi. World Trade Center merupakan tempat terjadinya serangan paling menegangkan di dunia pada 11 September 2001. Atas dasar kejadian tersebut, pemikiran mengenai terorisme kian bercabang. Mari kita sebagai agent of change menilik sedikit ke belakang atas sejarah kelam yang terjadi. Bisa kita bayangkan apabila waktu itu fase pemerintah khususnya pada fase pemerintahan Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri tidak berkooperasi dalam jajaran global dalam menyongsong terorisme. Mungkin saat ini kita akan dihadapi fase ketidakamanan akibat teror itu. Meskipun demikian, tenggat pada jangka globalisasi ini masih tersisa kekejian dan kriminalitas oleh terorisme ini, terutama di tempat ibadah. Manusia menjadi bergedik ketika mengingat tempat tersebut, padahal mereka ingin sekali mengaduh di tempat terindah seperti tempat ibadah tersebut. Buah hasil terorisme membawa efek yang buruk bagi dunia lingkup global. Atas hal itu, Indonesia menganggap bahwasannya ketangkasan serta penguatan asosiasi antar negara itu merupakan suatu hal yang harus demi terwujudnya makna free and active.
Megawati merakit cara agar terbebas dari permasalahan, misalnya dalam counterterrorism. Praktis asosiasi atau kerjasama diaplikasikan dalam proyek-proyek. Di dalamnya ada Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program dan melakukan penguatan Tentara Nasional Indonesia, Anti-Terrorism Assistance sebagai program dari Bureau of Diplomatic Security United States of America. Yang terselubung di proyeknya terdapat Densus 88 dan dikomandoi oleh Department of Defense. Megawati Soekarno Putri menyuarakan bahwasannya 4 siasat Indonesia dalam menghempaskan terorisme. Yang pertama, Indonesia ada untuk berkoneksi bersama dunia global menghempaskan terorisme. Yang kedua, lewat sidang United Nations, Indonesia membulatkan proteksi dan patronasi apapun yang memiliki keterkaitan dengan terorisme berkarakter simetris dan menjauhkan bumi pertiwi daripada konflik yang berterus terang. Nah, teman-teman, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon kritik di bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.